Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Betari, bertemu kembali dengan kami podcast Betari Channel. Pada pagi hari ini, maaf ya, pada siang ya, ini sudah siang soalnya. Sudah siang. Iya. Kita akan membincang soal musik gamelan dalam perspektif pendidikan, dan ini sangat penting saya kira karena sebuah kenyataan bahwa anak-anak kita itu tidak mengenal lagi, seakan-akan begitu dengan musik gamelan, apalagi memainkannya begitu. Nah, saya pikir tema ini menjadi tepat ketika kami sebagai podcast yang ada di Betari ini adalah concern terhadap persoalan-persoalan pendidikan anak-anak begitu. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Saya panggil aja Mas Wahyudi. Mas Wahyudi. Mas Wahyudi ini adalah seorang pekerja seni. Dia adalah juga dosen di sebuah perguruan tinggi di Jawa Timur. Beliau juga lulusan dari ISI Solo. Solo, jurusan Penciptaan seni musik. Barangkali bisa diceritakan nanti sebagai kali awal untuk berkenalan dengan narasumber kita pada siang hari ini. Silakan Mas Wahyudi, bagaimana pengalamannya, mungkin kurikulum vitae-nya ketika menjadi pekerja seni. Soalnya pekerja seni ini kan sangat berat begitu ya. Iya. Maksudnya di musim ini tiarap gitu ya. Iya, apalagi ini musim-musim pandemi. Iya. Gitu, ya. Iya, Mbak. Terima kasih Pak Imam Ghazali atau biasa saya panggil Mbah Guru begitu ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Wahyudi. Pendidikan saya dulu saat lulus SMP, artinya menginjak ke dunia SMA, saya sudah di Surabaya, artinya di SMK 9 Surabaya atau SMKI dulu disebutnya. Itu SMA yang yang Karawitan, iya. Ya. Di sana satu-satunya sekolah kesenian yang ada di Jawa Timur adalah di SMK 9 Surabaya waktu itu. Kemudian melanjutkan lagi di S1-nya di STKW Surabaya, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta, ambil jurusan Karawitan juga. Kemudian di tahun 2013 secara kebetulan dapat beasiswa sehingga bisa melanjutkan kuliah S2 di Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang di sana saya mengambil prodi penciptaan seni musik begitu. Terus kemudian dalam kekaryaan sudah saya pikir cukup beberapa kali ya, baik menjadi komposer dalam sebuah konser musik maupun yang etnik atau kolaboratif. Terus kemudian menjadi penata musik dalam tari, terus kemudian dalam sendera tari, dalam drama tari gitu ya. Baik yang itu secara formula pertunjukan untuk umum ataupun untuk anak-anak sekolah dasar gitu ya. Misalnya dalam ajang PPST, karena Jawa Timur itu adalah provinsi festival kalau bagi saya, banyak sekali ajang-ajang festival. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan kekaryaan. Terus kemudian kalau terkait dengan jurnal penelitian, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan seni pertunjukan. Termasuk bagaimana pengaruh musik gamelan itu terhadap pola hidup sosial anak-anak sekolah dasar itu. Jadi ada penelitian yang berkaitan dengan gamelan, ada juga proses kreatif yang kita lakukan dengan gamelan begitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu menjadi ladang kehidupan saya. Ya gitu ya, bisa membangun keluarga sampai dari karawitan itu. Alhamdulillah, ternyata kesenian juga sebenarnya kalau di manajemen itu bisa mendatangkan rezeki lah ya. Terus dulu itu kenapa kok tertarik dengan dunia kesenian, terutama gamelan gitu? Latar belakangnya itu bagaimana ceritanya kok tertarik ke situ? Sementara generasinya Mas Wahyudi sendiri ini tuh jarang loh. Yang memilih dan mencintai kesenian gamelan itu jarang loh.
Begini Pak Celi, sejak SMP saya dulu SMP itu ikut ekstrakurikuler teater Oase ya, di SMP 1 Tembelang. Teater Oase ya. Iya, Oase waktu saat itu. Terus kemudian guru saya, Pak Agus Tri itu mengarahkan saya untuk mengambil jurusan karawitan di SMKI. Waktu itu saya tidak ada keinginan sama sekali untuk ke sana sebenarnya, tapi karena ini perintah guru, jadi saya harus tawaduk terhadap itu. Akhirnya saya sekolah di sana. Sekolah di SMKI pun saya tidak mencintai gamelan. Belum mencintai gamelan pada saat itu. Kemudian ketika akan lulus di kelas 3, saya mulai berpikir mau lari kemana saya nantinya. Dari situ kemudian saya mulai, oh mungkin ini adalah sesuatu hal yang harus saya seriusi. Artinya dari kelas 3 itu saya percaya bahwa ketekunan itu bisa mengalahkan bakat yang ada di dalam diri seseorang. Ketekunan itu bisa mengalahkan bakat yang ada di dalam diri seseorang. Saya ambil contoh, misalnya saya tidak mahir di dalam karawitan misalnya. Ada teman-teman dari luar yang sudah mahir. Tapi karena kemahirannya, dia menjadi menyempelekan sesuatu, terus kemudian tidak pernah tekun untuk mengasah keterampilannya, dia akan dikalahkan sama orang-orang yang tekun itu. Gitu. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi sejak itu saya mulai benar-benar menggeluti karawitan itu di kelas 3 SMKI. Dari situ mulai tumbuh cinta, tumbuh rindu. Karena apa? Karena di gamelan itulah saya bisa tahu bahwa saya itu sebagai orang Jawa, sebagai orang yang Indonesia, artinya Indonesia itu bahwa kultur saya terbentuk dari bunyi-bunyian semacam ini. Dibesarkan dalam tradisi yang Jawa, seperti itu ya, di dalam tradisi Jawa yang seperti ini. Karena di dalam gamelan itu tidak hanya soal bunyi begitu saya rasakan. Tidak hanya soal bunyi ini ditabur dengan gending apa, ini dimainkan dalam event yang apa, tidak, tapi di balik itu ada peristiwa-peristiwa besar yang itu bisa menjadi teladan buat saya secara pribadi pada saat itu. Sehingga saya suka gitu. Saya seneng gitu, saya seneng banget dengan gamelan. Nah, kalau sudah suka itu sehingga saya menggeluti itu dengan mudah. Maksudnya dengan mudah itu mau bikin komposisi, oh iya ini bisa dengan gamelan ini, oh ini bisa dengan gamelan ini. Karena saya sudah cinta itu sudah tumbuh gitu ya. Sehingga insya Allah apapun saya iakan kalau urusan dengan gamelan gitu ya. Kira-kira begitulah Pak Jali. Ini yang menarik adalah ternyata di dalam sebuah gamelan, kalau kita membincang soal gamelan, karawitan, ya itu tidak hanya sekedar persoalan bunyi, benar. Tetapi di situ ada filsafatnya, filosofinya, filosofinya, gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, benar. Jadi misalnya begini Mbak Jali, lahirnya tradisi-tradisi karawitan itu secara histori dari beberapa literatur itu kan karawitan itu dimainkan tidak sebagai sebuah alat hiburan sebenarnya. Iya. Tapi dia tradisi masyarakat Jawa, kesenian-kesenian yang ada di Nusantara itu lazimnya kan bukan lahir untuk hiburan, dia lahir untuk memujaan atau ritualisme. Sehingga dari ritualisme itu maka dia sekarang ini disebut sebagai sebuah kesenian yang klasik karena hanya diperuntukkan untuk kelompok-kelompok yang bersifat bangsawan lah kalau bagi saya, ada keraton, ada untuk raja. Maka karawitan itu diciptakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok keraton gitu ya. Pada saat itu, maka dia bukan bagian dari kesenian oral sebenarnya. Sehingga karawitan itu mampu mentradisi, misalnya kita bicara satu gending, pangkur, gending yang ada di Gambyong misalnya, itu sampai turun temurun kita kenal. Nah, saya tidak menemukan karya-karya cipta yang mentradisi semacam itu. Sekarang itu kan sifatnya temporer, hiburan. Iya, untuk senang-senang. Benar. Nah, dari landasan itu saya menemukan bahwa kalau bermain karawitan itu kuncinya adalah di rasa. Rasa. Iya, dirasa. Artinya dirasa itu kita harus saling mendengarkan satu sama lain. Kita harus bersama-sama. Kan enggak mungkin. Memang enggak mungkin ya ada konser saron satu atau konser cuman gong kan gitu. Karena beda dengan musik barat. Dan memainkan alat musik karawitan dengan beribu-ribu atau beratusan gending yang dimainkan, itu tidak ada yang pernah pakai notasi.
kan tidak beda dengan musik barat. Kalau musik barat kan orkestra misalnya di depannya ada partitur. Tapi kalau gamelan kan tidak sama sekali. Kesimpulannya apa? Berarti gamelan itu memainkannya sudah dengan rasa, sudah dengan enjoy. Karena kalau kesenian itu lahirnya atau memainkannya dari rasa, keluarnya pun bisa ditangkap oleh audiens dengan rasa yang insya Allah serupa. Kemudian akhirnya melahirkan cipta, rasa, dan karsa itu. Benar. Karsa itu berkaitan dengan olah budi pekerti. Iya, benar gitu. Jadi artinya bahwa gamelan itu sebenarnya juga membentuk kepribadian, kepribadian ya. Institusi pendidikan ya, untuk membentuk karakter. Gitu. Benar. Makanya Mas Wahyudi concern di dalam dunia pendidikan. Iya. Nah, ini bedanya Pak Jali. Saya kenapa kemudian memilih untuk masuk di ruang-ruang pendidikan daripada yang di wilayah non pendidikan. Artinya kenapa tidak memilih jalur berkesenian yang secara ansih gitu ya? Iya, yang ansih begitu. Karena pendidikan itu adalah salah satu bahasa saya mungkin kendaraan ya, atau kendaraan yang bisa ditumpangi oleh hal-hal yang demikian. Kita bisa mengenalkan kesenian, kita bisa mengenalkan gamelan. Kalau tidak ada institusi atau lembaga yang menaungi itu, maka kesannya tidak terstruktur dengan baik. Maka saya masuk di ruang-ruang semacam itu. Di kampus saya di UNP Kediri, saya mengajar, kebetulan saya memilih di prodi PGSD. Nah, di situ di saat pembahasan kurikulum sampai ada saya mempertahankan bahwa harus ada mata kuliah pengantar seni tari dan seni musik, kemudian ada penciptaan seni pertunjukan untuk anak sekolah dasar. Kenapa? Karena kalau kita hanya bernarasi seni tradisi harus kita kenalkan ke anak-anak sedini mungkin, tapi implementasinya tidak ada, ya sama saja. Maka implementasi yang saya terapkan, bagaimana mata kuliah ini bisa masuk ke dalam kurikulum, ranah pendidikan artinya kan, sehingga implementasinya benar-benar bisa terwujud. Sebagai seorang calon guru di SD nantinya, mereka mengetahui, mereka memahami bahwa proses kreatif di dalam penciptaan musik gamelan atau seni pertunjukan itu melahirkan kreativitas juga untuk anak-anak dalam konteks apapun. Artinya upaya kreatif untuk mencintai kesenian tradisi, melestarikan, mengembangkan gitu ya. Bisa dengan kreativitas gitu. Artinya bahwa kami memilih di jalur pendidikan memang untuk mewacanakan, kemudian juga melestarikan bahwa ini milik kita. Jangan sampai kita kalah dengan negara-negara lain. Jujur kalau di Singapura, Prof. Pangga pernah bilang bahwa di Singapura itu anak kecil hampir kecanduan dengan gamelan. Jadi sangat difasilitasi dengan baik. Jadi sana sudah membentuk semacam entitas musik gamelan yang karakter mereka sendiri gitu ya. Jadi di Singapura itu ada kelompok-kelompok gamelan anak-anak sendiri yang mereka secara entitas sudah secara fisik bentuknya mirip kita, tapi secara bunyi-bunyiannya dikelola itu sudah milik mereka sendiri. Ini kan ironi, sementara kita yang ada di dalam tidak mengenal itu sama sekali. Bahkan di Perancis itu salah satu penjara di Prancis itu menggunakan gamelan sebagai alat terapi untuk narapidana. Jadi ini kan gamelan itu ternyata punya pengaruh yang besar terhadap psikologi manusia, terhadap pembentukan karakter, terhadap aspek pendidikan karakter juga, apalagi untuk siswa-siswa sekolah dasar. Jadi saya pikir mengenalkan gamelan itu bagi saya semacam kita mendakwahkan bunyi-bunyian ke anak-anak ya. Bahasa saya mungkin mendakwahkan bunyi itu agar mereka kenal terhadap cita bunyi, rasa, cita rasa keindahan, cita rasa keindahan itu, sehingga terimplementasikan dalam kehidupan agar mereka itu menjaga harmonisasi sesama manusia, harmonisasi dengan alam, begitu ya, mengasah itu. Iya, karena di gamelan itu juga Pak Soekarno pernah bilang bahwa kalau belajar menjadi seorang pemimpin yang baik itu harus cobalah untuk bergelut di dalam karawitan. Jadi harus menjadi prasyarat. Iya, seolah-olah begini. Itu kan artinya tersirat sama Pak Karno ketika bilang itu. Seorang pemimpin di gamelan itu pengendang adalah seorang pemimpin gitu ya. Dia harus membawai
sekian banyak instrumen. Dia harus mengendalikan ritmenya, mengendalikan harmonisasinya, mengendalikan perasaannya untuk dianut sekian banyak instrumen yang lain. Yang instrumen itu diduduki oleh sekian banyak manusia gitu. Kalau seorang pemimpin punya kepekaan rasa yang baik, punya intelektual yang baik, kemudian punya semacam kebersamaan sosial yang baik, kepekaan sosial maksudnya, kepekaan sosial yang baik, ya sudah, berarti itu ada di karawitan juga gitu. Belajarlah kamu ke gending-gending Jawa itu. Maka implementasi Pak Karno pada saat itu, menurut cerita Prof. Rahayu Supangga, beliau mengelilingkan seniman-seniman terpilih di Indonesia untuk keliling di beberapa negara, untuk tujuannya mengkomparasikan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan yang di luar, sehingga seniman-seniman ini kemudian diminta untuk membentuk institusi-institusi tertentu. Kira-kira seperti itulah Pak. Ini akhirnya menjadi ingat saya tadi perkataan Soekarno bahwa ternyata raja, saya jadi ingat sejarah ya. Iya. Dulu calon raja itu mesti dikirim ke sebuah padepokan atau padukuhan untuk belajar olah rasa, olah cipta, dan olah rogo, agar tercipta mereka menjadi seorang calon raja yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Salah satunya adalah kesenian, belajar berkesenian, belajar kalau di Jawa belajar musik tradisi gamelan, begitu maksudnya ya? Iya benar. Gitu ya. Oh begitu. Sehingga jenengan memilih karawitan dalam kerangka sebagai alat media untuk mentransformasikan nilai-nilai, begitu. Iya. Jadi karena basic ya, saya itu begini, secara prinsip saya itu memang sukanya menggeluti satu bidang Mbak Jani. Maksudnya kalau saya bergelut di karawitan, ya itu insya Allah harus saya tuntaskan sampai ke, meskipun sampai sekarang belum pernah tuntas ke akarnya ya. Sehingga saya benar-benar harus tahu karawitan itu seperti apa, tidak mau mencabang yang lain. Kalau saya tidak bisa ditari, ya saya bilang tidak bisa ditari. Tapi saya bisa untuk membuat musiknya tari. Sehingga sesuatu yang saya pelajari dari SMA dulu sampai pada jenjang S2 sampai pada mengajar inilah yang saya transformasi ke siswa didik saya. Pengalaman empirik, kesulitan, terus bagaimana gamelan itu agar lebih dicintai di era sekarang. Kan berbeda era saya dengan era sekarang yang K-pop sudah masuk. Kemudian unsur-unsur musik-musik modern yang banyak itu juga sudah masuk. Anak-anak lebih suka menyanyikan lagu-lagu yang kekinian daripada yang gamelan. Itu kenyataan ya, bukan mimpi. Itu kenyataan dan realitanya terjadi seperti itu. Nah, bagaimana ini bisa bertahan gamelan ini bertahan di era sekarang? Ya ini yang saya geluti sekarang. Jadi bukan hanya melestarikan yang dulu dengan yang sekarang, tapi bagaimana mentransformasikan yang dulu tetap dicintai anak-anak dengan versi format kesenian yang sekarang gitu di era sekarang. Lantas kiatnya bagaimana? Nah, saya lihat Mas Wahyudi juga mendampingi sekolah dasar juga untuk kegiatan ekstrakurikuler gamelan ya, kan di Betari kan didampingi juga oleh Mas Wahyudi. Lantas untuk menaklukkan anak-anak agar anak-anak itu mempunyai satu kesadaran bahwa ini yang sedang kita pelajari itu adalah milik kita gitu, seneng, menarik, kemudian sergap latihan, sergap belajar, itu kiatnya gimana? Pertama ini saya awali bahwa dulu saat saya kuliah di S1 S3W sebenarnya saya sudah bersinggungan dengan anak-anak sekolah dasar terkait dengan gamelan begitu. Tapi di Surabaya ya? Di Surabaya waktu itu. Tapi terus kemudian di 2016 saya ke Jombang. Praktisnya insya Allah di 2017 atau 2018 kemudian saya masuk di Betari. Saya masuk di sekolah itu memang tidak mau atau tidak
bukan prinsip saya kalau di banyak sekolah gitu. Mending saya 1 atau 2, tapi itu benar-benar menjadi produk unggulan atau benar-benar punya pengaruh ke siswanya. Jadi tidak hanya sekedar ngajar di sana, tapi tidak punya cantolan yang jelas untuk bisa mendidik anak gitu. Maka saya pilih di Betari. Kenapa saya menentukan pilihan di Betari? Karena Betari berani memfasilitasi itu dengan baik. Ini bukan saya mempromokan Betari karena ini di podcastnya Betari ya, enggak, tapi ini realita. Saya bisa apa yang saya harapkan dalam proses mentransformasi kesenian, pengalaman saya, nilai-nilai di dalam kesenian seperti apa, saya mentransformasikan ke anak-anak itu difasilitasi sama Betari. Saya ambil contoh misalnya begini. Ketika di 2017, 2017 Betari itu ikut festival PPST. PPST. Kemudian saya baru bersinggungan dengan anak-anak Betari gitu ya. Saya lihat animonya di anak Betari itu banyak. Yang ingin ikut karawitan itu banyak, tapi mereka tidak punya kompetensi yang, ada beberapa yang tidak punya kompetensi yang cukup gitu. Pertama, untuk mengenalkan gamelan, saya bebaskan mereka untuk memilih instrumen yang mereka cintai. Karena anak masuk ke ruangan yang ada gamelannya, di pikiran mereka selalu dia sudah punya, aku tak main ini, aku tak main ini. Itu tidak saya batasi. Merdekalah untuk memilih instrumenmu, karena instrumen itu kadang-kadang bisa berkaitan dengan karakter seseorang. Instrumen itu kadang-kadang berkaitan dengan karakter seseorang. Maka mereka memilih instrumennya. Ketika mereka memilih, kemudian kita mulai proses. Disitulah proses itu saya tidak mengajarkan tentang gending-gending yang lama, yang lampau, atau lagu-lagu tradisional. Enggak. Saya hanya bikin notasi yang mudah untuk mereka tabur. Karena secara prinsip ketika saya mengenalkan gamelan, terus kemudian saya kasih instrumen permainan musik yang sulit, yang belibet, otomatis kesan mereka di awal tentang gamelan sulit. Akhirnya putus asa. Dan mereka tidak ikut lagi kan ke depannya. Saya khawatir. Maka saya merdekakan dia untuk proses. Satu dengan pola-pola tetabuhan yang gampang dengan versi anak-anak. Yang kedua, setelah itu dilalui, akhirnya mereka bisa diarahkan, misalnya si A bermain saron, kemudian beberapa pertemuan dia tidak mampu memainkan instrumen itu dengan baik, tapi dipindah di instrumen yang lain, di gong misalnya, ternyata dia bisa. Berarti kan dia ketemu, kamu pinternya di gong, kamu di sini kurang gitu. Dan mereka menerima itu dengan legowo, tidak merasa bahwa saya tidak disukai sama Pak Wahyudi sehingga saya dipindah, tidak begitu. Ada kesadaran untuk itu. Membangun kesadaran. Benar, membangun kesadaran. Terus ternyata saya anak-anak itu bisa merasakan begini. Ketika mereka bermain gamelan dengan 10 atau 12 anak di Betari itu, ada pernah satu anak pemain kempul itu yang marah terhadap temannya. Gitu ya. Marah artinya begini. Marah dalam konteks bahwa kamu kalau nabuh pemain bonang saat itu, kalau nabuh bonang ya jangan terlalu keras, saya tidak bisa mendengar instrumen yang lain karena itu mengacaukan ritme saya. Kesimpulannya adalah kalau bermain karawitan mereka punya kesadaran harus saling bisa mendengarkan instrumen yang lain. Dalam konteks sosial kita kan harus bisa mendengarkan orang lain, tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa paling pintar, dan itu terjadi di anak-anak. Anak-anak bisa merasakan bahwa kalau kamu main bonang jangan terlalu keras. Saya nggak dengar, saya harus mendengar tabuhanmu, itu kata Pak Wahyudi. Harus mendengar satu sama lain, harus mengikuti irama kendangnya, permainannya harus dirasakan. Dan anak-anak mampu merasakan itu. Itu bagi saya keberhasilan yang luar biasa. Secara mandiri dia bisa mengolah bunyi, mengendalikan bunyi, tidak dikendalikan bunyi, tapi mereka yang mengendalikan bunyi dengan kepekaan rasanya masing-masing. Begitu. Berani ngontrol kawannya. Benar. Berani. Dan yang dikritik tidak marah. Gitu. Jadi itu jadi aspek tujuan utama saya memang seperti itu. Jadi saya lebih suka satu sekolahan tapi bisa mateng. Bisa mateng. Maka mohon maaf beberapa sekolah yang minta saya untuk ngajar dengan satu jenis
sekolah jenis jenjang pendidikan yang sama saya selalu tidak bisa ayai, tidak bisa mengiyakan karena harus cukup satu. SD ya SD-nya cuma satu, tidak mau yang lain gitu. Jadi itu Mas Ali kira-kira. Ingin fokus. Iya, karena satu hal. Hanya sekedar saya narasi, ayo kita lestarikan kesenian, ayo kita kembangkan kesenian, tapi implementasinya setengah-setengah ya sama aja. Mending satu mateng sehingga produknya jelas, anak-anaknya arahnya juga jelas gitu ya. Dan kalau misalnya ada sekolah lain yang meminta Pak Mas Wahyudi mendelegasikan. Iya, biasanya saya delegasikan ke tim. Kebetulan kami kan juga ada Sanggar Jawa Dwipa gitu ya di rumah kan Sanggar itu berkutat tentang tari tradisi dan musik tradisi. Biasanya teman-teman itu yang saya delegasikan untuk ke sekolah-sekolah yang meminta saya untuk menjadi pelatihnya misalnya gitu. Iya. Artinya bahwa gamelan itu sebenarnya bisa dijadikan alat pendidikan untuk mentransformasikan nilai-nilai kolaborasi. Ya, karena harus ditabuh 12 orang. Iya, benar. Ya. Maka karawitan itu kan dalam bahasanya dibilang rumit, rawit itu karawitan berasal dari kata rawit yang artinya rumit, belibet, terus kemudian kecil, halus, dan lain sebagainya. Ribet artinya kalau kita tidak bersama-sama, bekerja sama dan bekerja bersama, itu berarti ribet. Ribet ya. Itu ribet. Ribet artinya berantakan begitu. Halus artinya ya memang bermain karawitan ya harus dengan perasaan yang netral, yang bagaimana Anda mampu mengendalikan bunyi itu. Bukan kita yang dikendalikan bunyi. Dikendalikan bunyi artinya hanya mukul sesuai dengan notasi, enggak. Kita yang mengendalikan bunyi, mau cepat, mau pelan, mau suasana sedih, mau suasana marah, kita yang mengendalikan itu gitu ya. Jadi kontrol diri benar. Kontrol sesama teman. Iya, itu benar. Dan kontrol dengan lingkungan. Iya. Maka dampaknya kalau orang-orang berkeseniannya itu serius begitu, orang-orang berkesenian serius dalam arti memang menggeluti seni itu secara mendalam, manjada wajada lah. Iya, serius. Maka implementasi terhadap kehidupannya juga sehalus karawitan itu. Sehalus karawitan itu baik ya dalam konteks baik itu nanti dalam konteks kehidupannya. Estetik gitu. Iya, estetik itu. Jadi kalau ada orang yang berkeseniannya bagus tapi secara implementasi kehidupan belum bagus, kehidupan sosial dia nggak peka, dengan sesama dia nggak peka, berarti itu belum menep cara berkeseniannya. Kalau kata Prof. Rahayu Supangga begitu dulu ya, belum menep cara berkesenian, belum menep. Tadi apa tadi? Ribet, terus kemudian rawit itu halus. Terus kecil, terus kemudian ada yang bilang itu cabe juga ada, ada yang bilang itu cabe juga ada. Jadi itu konteks-konteks karawitan itu berasal dari kata rawit begitu ya. Akhirnya kalau misalnya saya ingin mengatakan bahwa kesenian sebagai institusi pendidikan alternatif, setuju ya? Kalau itu setuju karena hakikatnya seni itu memang estetika dan etika. Estetika dan etika ya. Etika itu biar bagaimanapun sesuatu yang kita pertontonkan ke publik, lazimnya itu punya nilai edukasi. Lazimnya punya nilai edukasi. Karena kesenian, saya bicara dalam konteks ini adalah kesenian Nusantara. Kesenian Nusantara itu pun sebenarnya dilahirkan juga untuk mengedukasi kita. Maka ada yang selalu menjadi teladan. Maka ada yang slogannya seni itu ya tontonan ya tuntun. Maka kalau kita tidak mencermati tuntunan yang dimaksud seperti apa, maka kita hanya dapatnya tontonan. Maka tuntunan ini yang jarang dicermati gitu ya. Benar, institusi pendidikan alternatif gitu ya. Alternatif untuk mentransformasikan nilai-nilai. Tapi bukan untuk menciptakan seniman ya. Iya benar. Ya. Benar. Sukaharjana itu pernah bilang bahwa ketika anak-anak sekolah dasar misalnya atau anak-anak muda bermain gamelan, itu tidak semata-mata mencetak ia menjadi seniman. Tidak harus. Iya. Kalaupun ternyata itu bisa menjadi seperti saya misalnya menjadi lahan untuk hidup keluarga saya, memilih jadi profesi seniman. Ya itu juga alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau itu bukan sebuah kewajiban, tapi setidaknya
mengenalkan aspek estetik dan etik itu, etika bisa melalui itu gitu. Kepekaan rasa juga bisa melalui itu. Kita belajar kepekaan sosial melalui itu, belajar kepemimpinan melalui itu. Karena dalam seni pertunjukan itu selalu ada manajemennya. Manajemennya di tukang kendang itu ya. Iya. Kalau di Kerawati, di Kerawitan tadi ya, di tukang pengendangnya itu, arrangernya. Iya, kita harus bersama-sama, harus kolaboratif sebagai tim, bukan sebagai seorang yang individualistik gitu jadinya. Jadi sangat menguntungkan sebenarnya belajar karawitan itu, menyenangkan. Kalau bagi saya pribadi menyenangkan. Cuman bagaimana yang saya rasakan menyenangkan ini bisa saya transformasikan ke anak-anak juga ikut menyenangkan. Oh, ternyata karawitan itu memang menyenangkan. Bapak Yudi nggak hanya omong doang gitu ya, tapi ternyata benar-benar menyenangkan. Minimal memberikan satu bekal antivirus begitu ya. Iya, antibody karena antibody ya, iya, antibody bukan antivirus ya, antibody. Bagiannya itu kan imunnya naik ya. Imunnya naik ya. Ya jadi kalau misalnya ada budaya asing begitu, minimal ada semacam pasukan di dalam tubuhnya untuk ada filter gitu ya. Berdialektika itu kira-kira nggak gampang tertarik atau tidak gampang menerima begitu saja melalui satu proses dialektika, melahirkan kesadaran kritis gitu ya. Iya, benar. Oke. Menarik juga ini pembicaraannya. Ternyata gamelan itu luar biasa. Iya. Filosofinya. Benar. Mungkin sebagai closing statement Mas Wahyudi. Untuk wali murid mungkin, untuk masyarakat yang punya anak-anak begitu. Oke, begini Mbak Jali. Belajar berkesenian itu memang kenapa anak perlu untuk dikenalkan gamelan. Saya bicara dalam konteks ini gamelan. Bukan berarti harus memfotokopi tradisi-tradisi lama ke sekarang, enggak. Tapi di dalam kesenian itu ada satu hal yang selalu akan ada, yakni kreativitas. Kreativitas dalam konteks berkesenian itu wajib hukumnya untuk ada. Kalau bagi saya wajib. Karena kesenian itu akan bisa berkembang dan selalu berkembang itu karena kreativitas. Maka kalau anak-anak sekolah dasar, anak-anak muda belajar berkesenian, mereka akan belajar kreativitas, belajar menghidupkan kembali pikiran-pikiran kreatif mereka. Sehingga kalau orang terbiasa berpikir kreatif dalam kehidupan apapun, dia tidak akan mati dalam tanda kutip. Dia tidak akan selalu menjadi orang-orang yang kreatif, tidak mati gaya. Dalam kondisi pandemi begini juga nggak bingung harus ngapain gitu. Karena dia sudah dibekali kreativitas dalam proses yang lama itu tadi. Nggak punya pekerjaan, nggak bingung. Nggak bingung, bisa jualan bunga dan lain-lain kan gitu ya. Dan ini omsetnya bisa lebih banyak gitu ya. Nah, artinya bahwa satu kata kunci yang ini saya tekankan, bahwa kreativitas itulah yang membuat diri kita selalu bisa hidup berdampingan dengan zaman. Ya, bisa diterima dengan siapapun. Saya dengan Mbak Jali yang cukup jauh rentangnya itu bisa diterima, dengan anak-anak muda bisa diterima, karena kita mampu berkomunikasi secara kreatif. Apapun harus kreatif. Nah, di kesenian itulah bagi saya pusatnya kita untuk berolah kreatif. Pusatnya untuk berolah kreatif. Jadi sangat penting mengenalkan kesenian gamelan, terus kemudian kesenian tradisi yang lain, tari misalnya, teater misalnya, kepada anak-anak, untuk mereka selain mengenal, selain melestarikan, adalah berolah pikir yang kreatif. Karena orang-orang kreatif itulah orang-orang yang bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Kira-kira begitu. Sip, menarik ya. Rasanya ini dialog yang cukup singkat tetapi menarik. Dan Sobat Betari, silakan disimpulkan sendiri apa yang disampaikan oleh Mas Wahyudi ini tadi tentang bagaimana gamelan dilihat dari perspektif edukasi. Terima kasih atas perhatian Sobat Betari semuanya. Salam dari kami, Betari berbudi dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.